Shalom Kingdom Kids, Shalom. Halo, apa kabarnya semuanya? Pasti dahsyat dan luar biasa ya. Yeay. Nah sekarang Kak Fata mau tanya, masih inget gak cerita tentang minggu lalu? Ya betul banget. Minggu lalu menceritakan tentang bagaimana kita diberikan kuasa. Kuasanya itu kuasa dari surga. Yeay, kita adalah orang-orang yang penuh dengan kuasa dari surga. Nah, minggu ini kita akan mau ibadah lagi ya. Kita akan mulai ibadah kita, tapi ingat dulu ada 3 hal. Hal yang pertama, hal yang pertama tetaplah duduk di tempat kita masing-masing. Yang kedua, memuji Tuhannya harus semangat ya. Semangat. Dan yang ketiga, apa? Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Betul banget. Minggu ini kita akan membahas Allah bekerja dalamku. Ya sama-sama kita mau mulai ibadahnya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami bisa menikmati hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan, Tuhan diberkati, dan Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil. Lagi ya semuanya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Lagi ya. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay, semuanya yuk. Kingdom Kids, Kingdom Kids, Kingdom Kids. Belum kedengaran suaranya. Lagi ya, lebih keras ya. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Ayo semua adik-adik, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan setiap kami.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ini yang anak-anak-Mu mau katakan, Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur kita sama-sama. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setia-Mu, besar lagi besar setia-Mu Tuhan, besar setiamu, besar
setiamu di sepanjang hidupku. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Yang siap bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kingdom Kids, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Sama-sama kita mau katakan, dalamnya hatiku jadikanlah biar selalu bersinar terus. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu, selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi ya, haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, amin, amin. Haleluya, amin, amin. Yeay. Semua bersukacita? Semua bersukacita? Tepuk tangan dulu dong lebih keras. Kita lanjut memuji Tuhan ya. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus. Panjang dan lebar, tinggi dan dalam sekarang. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus. Tinggi dan panjang dan lebar ya. Panjang dan lebar, lebih panjang lagi. Kasih Yesus, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus. Panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus. Iya, lebih tinggi lagi. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus. Tinggi dan sekali lagi ya, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus. Tinggi dan dalam kasih Yesus, kasih Yesus. Tinggi dan dalam kasih Yesus. Panjang Yesus, panjang dan lebar. Yeay. Kak Fata mau dengar dulu suaranya ya. Kingdom Kids, Kingdom Kids, Kingdom Kids. Bisa lebih keras lagi nggak ya? Sekali lagi ya.
Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, Mari silakan duduk semuanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu ini. Bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan pujian ini biar ini menjadi tanda bahwa kita sungguh-sungguh mau mendengarkan pesan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, oh, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Hari ini tentu semua semangat ya untuk kita masih sama-sama mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita yel-yel dulu. Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Nah, adik-adik, kita berdoa sekarang. Bapa di surga, kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membuat kami mengerti kebenaran-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini berbicara bagaimana Allah pencipta kita melihat kehidupan kita. Bahkan di saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita, Dia peduli dan melihat hidup kita. Daud di dalam Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Tuhan Allah adalah gembala yang melihat kehidupan kita setiap hari. Dia peduli, Dia mengasihi kita. Adik-adik, sebuah kisah di Alkitab menuliskan bagaimana seorang Hagar yang adalah hamba dari Abraham, dia di dalam masa penindasannya dihibur oleh Tuhan. Ya, waktu itu Hagar sedang hamil, mengandung anak dari Abraham yang bernama Ismail. Waktu itu kisahnya masih ingat gak adik-adik bagaimana Sarai menyuruh Abraham mengambil Hagar, yaitu hambanya, untuk diperistri oleh Abraham. Karena saat itu Sarai belum punya anak dan dia di masa tuanya kepingin ada anak keturunan dari Abraham. Lalu disuruhnya Abraham menikahi Hagar dan Hagar pun mengandung anak yang dikandungnya itu. Sarai jadi cemburu dan marah. Tetapi karena itu juga ada perlakuan Hagar yang memandang rendah Sarai. Sarai lalu marah, lalu mengusir Hagar atas izin Abraham. Nah, adik-adik, Kejadian 16 ayat 7-13 menuliskan demikian. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Ya, Allah yang ditemui oleh Hagar adalah Allah pencipta kita, Allah yang melihat. Tuhan yang adalah gembala yang baik buat semua anak-anaknya. Di dalam masa penindasan, Tuhan mau menemui Hagar di saat tidak ada satupun yang mau menemui dia. Bahkan Hagar diberikan janji yang besar bahwa anaknya Ismail, keturunannya itu akan menjadi bangsa yang besar. Suatu berkat buat Hagar. Nah, Tuhan juga memberkati kita lewat kasih-Nya yang besar. Bukan hanya Hagar loh, ada banyak kisah tentang bagaimana Tuhan memulihkan, menghibur orang-orang yang tertindas di dalam Alkitab. Ingatkah kisah bagaimana 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Orang kusta memiliki penyakit yang tidak mau dilihat dan didekati orang-orang lain. Orang kusta itu dianggap menjijikan, dianggap kena kutuk. Tidak ada satupun yang mau mendekati mereka. Tapi Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Nah, adik-adik, ada juga orang yang kerasukan setan, yang ketika Tuhan Yesus usir setan-setan itu dari tubuhnya, setan-setan itu lari ke babi-babi.
pindah ke babi-babi. Ada juga orang yang sudah buta sejak lahir, tetapi Tuhan Yesus sembuhkan celikan matanya, bisa melihat lagi. Tuhan Yesus juga pernah menemui wanita Samaria di sebuah sumur, di mana wanita Samaria ini mempunyai dosa yang akhirnya Tuhan Yesus pertobatkan karena ditemui oleh Tuhan Yesus. Tuhan mau menemui kita setiap hari. Tuhan mau menghibur kita setiap hari. Kita harus mengucap syukur kepada Allah yang menjadi gembala kita itu, yang melihat dan memperhatikan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengucap syukur. Kalau kita melewati badai yang tidak menyenangkan, Dia peduli. Burung di udara Dia pelihara, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih dirimu dan saya dikasihi Dia. Ya, buat teman-teman yang saat ini merasakan ketidaknyamanan, mungkin kita mengalami hal yang tidak mengenakan seperti teman-teman kita di NTT baru saja mengalami bencana. Ada teman-temannya kena gempa juga di daerah yang lain. Hari ini mungkin kita merasa duka cita karena kehilangan anggota keluarga kita yang kita kasihi, atau kita mengalami ketidaknyamanan karena rumah kita rusak. Ingat bahwa Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Ya, dan saya pun demikian. Tuhan Yesus peduli akan hidupmu, dan Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Buktinya sejauh ini kita tidak dibiarkan kelaparan, kan? Walaupun mungkin kadang kita tidak mengenakan hari ini, tapi ingat baik-baik, ya, ada Yesus di hidupmu yang peduli akan engkau. Ya, sebuah lagu yang menguatkan Leo berkata demikian. Ada Yesus di hidupku, ada Yesus di setiap rencanaku. Ku takkan takut berjalan sendiri. Ku tahu Yesus selalu bersamaku. Ada Yesus di hidupku, ada Yesus di pergumulanku. Ku takkan takut berjalan sendiri. Ku tahu Yesus selalu besertaku. Ku mau ikut seperti maumu, seperti yang kau inginkan terjadi dalam hidupku. Ku mau ikut seperti maumu, seperti yang kau inginkan, Yesusku. Ikuti gembala agung kita, Tuhan Yesus. Dia akan menyertai dan menyukakan hati kita. Dia memberi kelegaan, penghiburan, kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau adalah Allah yang melihat kami. Engkaulah El Roy, Allah yang melihat kedalaman hati dan kehidupan kami, mengerti semua kebutuhan kami. Di saat kami susah, di saat kami menderita, di saat tidak ada seorang pun memperhatikan kami, Engkau peduli. Buat teman-teman yang ada di NTT hari ini dalam kesulitan, rumah mereka yang rusak, atau bahkan di antara mereka ada yang ditinggalkan oleh orang dikasihi Tuhan. Tuhan memanggil mereka pulang karena bencana. Ayo berdoa, Engkau hibur mereka. Tuhan kuatkan mereka, beri kekuatan dan pertolongan setiap hari. Tuhanlah kekasih jiwa adik-adik kami ini semua, saudara-saudara kami di NTT dan di seluruh dunia yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan berikan pertolongan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkaulah Allah yang melihat kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, shalom adik-adik. Sekarang kita akan membuat aktivitas, ya, membuat burung dari kertas origami. Sediakan kertas origami sebanyak yang kita inginkan membuatnya. Cara pertama adalah lipat kertas menjadi 2 bagian sehingga menjadi bentuk segitiga seperti ini.
Ya, garisnya ditekan secara perlahan saja, lalu yang rapi. Dan buatlah sisi yang berwarna ada di dalam ya adik-adik. Setelah itu lipat pada salah satu lembarnya ke garis tengah dari hasil lipatan sebelumnya seperti ini. Dan lipatlah ujung bagian atas ke belakang sehingga akan berbentuk segitiga seperti ini. Bukalah lipatan yang sebelumnya menjadi terbuka dan lipat sisi bawah ke arah depan dan juga ke arah bagian belakang. Perhatikan ya, jangan sampai salah melipat arahnya. Nah, seperti mata anak panah ya. Sesudah itu, lipatlah seperti ini. Di kedua sisinya yang berlawanan. Nah, sampai sisi yang warna putih berada di luar. Sudah mulai terbentuk ya, itulah sayap burung. Nah, kita lipat lagi seperti ini. Di kedua sisi dari kertas origami ini. Di kedua sisi sehingga akan membentuk sayap dari burung ini. Nah, untuk membentuk kepala burung, lipatlah bagian ujung atasnya sedikit saja. Lipat dan agak tekan ke dalam seperti ini. Bagian bawah burung akan terbentuk demikian, dilipat juga ya. Nah, akan membentuk ekor burung. Lipat dengan mengubah sisi luarnya menjadi ke dalam. Nah, sekarang untuk di bagian dadanya, bawahnya, bentuklah dengan melipat bagian luar ke arah dalam seperti ini. Dua sisinya semuanya harus dilipat seperti ini. Kelihatan ya? Nah, sekarang untuk menambahkan matanya, gunakan spidol ya, atau pulpen yang ada, dan buatlah mata burung pipit yang kecil yang dikasihi Tuhan. Nah, silakan adik-adik melanjutkan kreasinya, menambahkan jumlah burung sesuai yang kita inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik diberkati nggak dengan ibadah hari ini? Diberkati dong. Kevato juga diberkati banget dan seneng banget bisa beribadah bersama-sama. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, biar segala pujian, hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya untuk nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami, memberkati sekolah kami, memberkati apapun kegiatan kami di rumah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Sampai berjumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.